Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menguji beberapa produk susu. Nah, ujinya ini uji ranking. Nah, sebelumnya apa itu uji ranking? Uji ranking merupakan uji yang mengurutkan dua atau lebih sampel sesuai intensitas mutu dan kesukaan konsumen dalam rangka memilih yang terbaik dan menyingkirkan yang terjelek. Prinsip dari uji ranking sendiri yaitu dengan panelis diminta untuk memberikan urutan mengenai produk sampel yang diuji berdasarkan perbedaan mutu sensoris yang diterima. Pada uji ranking kali ini saya menggunakan 5 sampel susu, yaitu Denkau dengan kode sampel 076, susu Real Good dengan kode sampel 165, susu Frisian Flag dengan kode sampel 487, susu Ultramilk dengan kode 590, susu Indomilk dengan kode sampel 721. Ujiannya sendiri yaitu dengan menyiapkan botol-botol tersebut, kemudian produk-produk susu tersebut diletakkan pada botol-botol yang telah disiapkan, dan masing-masing produk label pada setiap produk yang dimasukkan ke dalam botol yang telah disiapkan. Kemudian diuji satu persatu. Setelah menguji satu produk, netralkan dengan air putih, kemudian uji produk yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu tingkat kemanisan. Susu dengan tingkat kemanisan paling tinggi dimiliki dengan susu dengan kode 487, yaitu susu Frisian Flag. Kemudian yang kedua dengan kode 165, yaitu Real Good. Kemudian yang ketiga dengan susu dengan kode sampel 590, yaitu Ultramilk. Kemudian yang keempat susu dengan kode 721, yaitu Indomilk. Dan terakhir susu dengan kode 076, yaitu susu Denkau. Nah, tingkat kemanisan dalam susu sangat dipengaruhi oleh gula sukrosa yang tergantung dalam produk. Semakin banyak sukrosa, maka semakin manis produk tersebut. Susu Frisian Flag merupakan susu dengan tingkat kemanisan yang paling tinggi. Nah, hal itu dikarenakan adanya tambahan gula alami, yaitu berupa gula rafinasi yang membuat rasa manis semakin kuat pada susu. Kemudian rasa coklat pada susu. Nah, rasa coklat pada susu yang peringkat pertama, yang paling rasa coklat yang paling terasa yaitu susu dengan kode 721, yaitu susu Indomilk. Yang kedua susu dengan kode 590, yaitu susu Ultramilk. Yang ketiga susu dengan kode 487, yaitu susu Frisian Flag. Yang keempat susu dengan kode 076, yaitu susu Denkau. Dan yang terakhir susu dengan kode 16, yaitu susu Real Good. Rasa coklat yang kuat pada susu dikarenakan adanya konsentrasi coklat pada produk susu. Semakin tinggi konsentrasi coklat pada susu, maka semakin rasa coklat pada susu semakin baik atau semakin banyak. Kemudian selain itu, penambahan bubuk coklat pada susu juga dapat memperkuat rasa coklat pada susu itu sendiri.
Kemudian aroma pada susu. Aroma pada susu yang paling kuat terdapat pada kode sampel susu dengan kode sampel 487 yaitu susu Frisian Flag, yang kedua yaitu susu dengan kode sampel 590 dengan yaitu susu Ultramilk, kemudian yang ketiga susu dengan kode 721 yaitu susu Indomilk, yang keempat susu dengan kode 076 yaitu susu Denkau, dan yang terakhir susu dengan kode 165 yaitu Real Good. Aroma pada susu UHT dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan. Aroma pada suatu bahan pangan dipengaruhi oleh bahan substitusi dan bahan tambahan yang ditambahkan pada suatu produk pangan tersebut. Penggunaan susu segar membuat lemak susu pada susu UHT lebih tinggi daripada susu skim maupun susu bubuk. Aroma pada susu dihasilkan dari asam lemak pada susu. Semakin tinggi lemak yang terkandung pada susu, maka aroma yang tercium maka semakin besar. Kemudian kekentalan pada susu. Susu dengan kekentalan paling tinggi yaitu terdapat pada susu dengan kode sampel 165 yaitu susu Real Good. Yang kedua susu dengan kode sampel 487 yaitu Frisian Flag. Yang ketiga susu dengan kode sampel 721 yaitu Indomilk. Dan yang keempat susu dengan kode sampel 590 yaitu Ultramilk, dan susu dengan kekentalan paling terakhir yaitu susu dengan kode sampel 076 yaitu susu Denkau. Susu Real Good dengan kekentalan tertinggi memiliki bahan baku hanya susu skim tanpa susu segar. Nah, susu skim tersebut memiliki kekentalan yang lebih besar daripada susu segar. Selain bahan baku tersebut, konsentrasi gula pada susu juga sangat berpengaruh terhadap kekentalan susu. Gula memiliki sifat yang dapat mengikat air, sehingga air bebas pada bahan akan berkurang. Dan total padatan terlarut akan meningkat yang menyebabkan kekentalan semakin besar. Kemudian warna coklat pada susu. Warna coklat pada susu yang tertinggi yaitu ditempati oleh susu dengan kode sampel 721 yaitu susu Indomilk. Kemudian yang kedua susu dengan kode sampel 590 yaitu Ultramilk. Dan yang ketiga susu dengan kode sampel 165 yaitu Real Good. Yang keempat susu dengan kode sampel 076 yaitu Denkau. Dan yang terakhir dengan warna coklat yang paling rendah yaitu ditempati oleh susu dengan kode sampel 487 yaitu susu Frisian Flag. Warna coklat pada susu dapat dipengaruhi oleh seberapa banyak coklat yang ditambahkan, baik itu berupa bubuk maupun coklat langsung. Penambahan coklat dapat mempengaruhi warna yang dihasilkan pada suatu bahan pangan termasuk susu. Selain tersebut, warna coklat juga muncul akibat adanya proses pencoklatan selama proses produksi sehingga menimbulkan warna coklat. Proses pencoklatan tersebut diantara salah satunya yaitu reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi pencoklatan antara gula pereduksi dengan gugus amina yang akan menghasilkan warna kecoklatan pada sebuah produk. Faktor-faktor yang dapat mengaruhi pengujian yaitu yang pertama perbedaan setiap individu. Setiap individu memiliki kepekaan dan rasa suka terhadap suatu produk yang berbeda-beda. Tingkat kepekaan tersebut akan mempengaruhi hasil yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Selain itu juga kesukaan pada masing-masing orang juga berbeda-beda. Ada yang suka dengan yang manis banget atau ada yang suka dengan tidak manis banget. Itu dapat mempengaruhi hasil yang diuji dalam uji ranking ini. Yang kemudian yaitu kondisi psikologis panelis. Kondisi psikologis seseorang seperti mood, motivasi, bias, tingkah laku, serta kondisi terlalu senang maupun terlalu sedih dapat mempengaruhi kepekaan indera seseorang. Nah, pengaruh terhadap kepekaan tersebut akan mempengaruhi hasil yang dihasilkan dalam pengujian uji ranking tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan.
sebaiknya pengujian uji ranking dilakukan pada lingkungan pada tempat yang tertutup dan terdapat sekat-sekat antar panelis sehingga tidak mempengaruhi nilai yang akan diberikan oleh panelis terhadap produk yang diuji. Saran yang sebaiknya dilakukan yaitu panelis harus mengurangi subjektivitasnya mengenai ego merek, dan ketika menguji harus dalam keadaan mood yang terbaik, misal tidak dalam keadaan seperti terlalu senang atau sedih maupun saat marah ketika menguji. Selain itu, lingkungan yang baik juga dibutuhkan panelis untuk menguji produk tersebut. Sebaiknya dilakukan pada tempat yang tertutup dan terpisah antar panelis sehingga menghasilkan hasil yang maksimal ketika menguji sebuah produk tersebut.